Ya, halo, di video kali ini kita akan bahas tentang SMS, service, dan notification. Nah, jadi paling pertama kita buat Android Studio Project-nya dulu aja. Nah, kalau udah, karena hari ini kita akan pakai SMS, kita akan bisa ngirim SMS, jadi kita mau atur permission-nya dulu ya. Kita atur permission-nya dulu aja di sini, manifest. Cari Android manifest.xml terus dibuka. Nah, kalau udah, kita akan kasih permission di aplikasi kita ya. Caranya di luar tag application, kita buat tag users permission. Begitu kalian ketik buka tag, udah langsung ada, dipilih aja. Nah, habis itu kita pilih send SMS. Nanti dia akan auto-complete, terus kita tutup tagnya. Sama satu lagi, nanti kita akan pakai juga receive SMS, biar dia bisa baca SMS yang baru masuk, dia bisa akses SMS yang baru masuk. Nah, jadinya sekalian aja di awal. Ini dipilih, receive SMS. Nah, kalau udah sekarang kita akan balik ke main activity.java-nya lagi. Nah, di sini kita akan buat si Android kita ini munculin pop-up untuk atur permission-nya ya. Jadi tadi setelah kita taruh di manifest, kita tetap harus taruh lagi nih untuk versi-versi Android yang baru, kita harus tetap request permission-nya di sini juga, di activity-nya. Paling pertama kita buat satu method dulu aja. Kita namain aja void request send receive SMS. Nah, di sini isinya kita isi activity compat dot request permission. Nah, di sini dia akan minta 3 parameter. Parameter pertama activity-nya, parameter kedua permission-nya apa, tapi kalau kita lihat dia string array, sama yang ketiga request code-nya. Paling yang pertama karena activity-nya di sini kita masukin aja this. Terus permission-nya karena dia string array, kita buat new string array. Terus di luar kurung kotaknya kita kasih kurung kurawal. Nah, yang pertama kita ambil permission-nya itu dari manifest permission. Yang pertama receive SMS. Yang kedua manifest.permission lagi, tapi di sini pilihnya yang send SMS. Nah, kalau udah, parameter ketiganya kita masukin 0 aja. Request code-nya 0 aja. Nah, kalau udah, permission-nya ini kita panggil di onCreate ya. Jadi kita panggil dulu request send receive SMS-nya. Nah, kalau udah harusnya aplikasi kita akan minta ke user untuk permission-nya. Apakah di allow atau di deny. Nah, selanjutnya kita akan buka activity main.xml. Di sini kayak biasa akan ada hello world. Ini kita hapus dulu aja. Terus nanti kita mau buat aplikasi kita pertama akan ada edit text sama buttonnya ya. Jadi kita input message-nya di edit text, terus kita klik buttonnya. Klik buttonnya nanti dia akan ngirim SMS ke diri sendiri. Ya, berarti pertama kita nyari edit text-nya dulu. Karena default-nya constraint layout, kayak biasa ya, kita atur rantai-rantainya aja dulu. Di sini kuaturnya yang ke atas sama ke kiri. Yang penting dia udah di-define horizontal sama vertikalnya, ntar dia udah nggak ada error. Nah, habis edit text ada button. Nah, sama kayak tadi, kita buka rantai atas sama kirinya. Nah, kalau udah,
Kalau udah, kita edit dulu buat yang edit teksnya ya. Kita atur ID-nya dulu. ID-nya di sini terserah, tapi di sini aku masukinnya text message. Terus buttonnya, oh ya, masih di edit teksnya, kita hapus dulu aja teksnya ya. Nah, terus kita ke button ya. ID-nya kita ganti jadi btn send, sama teksnya kita ganti juga jadi send. Nah, kalau udah, harusnya kita udah punya edit text sama buttonnya ya. Kita balik lagi ke mainActivity.java-nya. Kayak biasa, kita buat dulu aja variabelnya. Yang pertama tadi ada edit text. Kita kasih nama aja text message, titik koma, terus button. Kita kasih nama aja btn send. Nah, terus kayak biasa juga ya, kita buat private void init-nya. Nah, yang pertama kita masukin ke text message. Kayak biasa, find view by id r.id.text message. Sama kita masukin juga ke btn send-nya. Nah, terus jangan lupa init-nya dipanggil di onCreate. Nah, kayak gini. Kalau udah, sekarang kita mau ngirim SMS-nya ya. Caranya, yang pertama, kayak biasa kita kasih onClick listener dulu ke button-nya ya. Jadi di sini aja btn send set onClick listener new v. Nanti dia akan muncul autocomplete-nya, pilih yang paling pertama. Nah, kalau udah kayak gini, pertama kita ambil dulu string dari text message-nya ya. Paling gini aja, string message sama dengan text message dot get text dot toString. Nah, kalau udah, sekarang kita kirim SMS ya. Tapi pertama aku mau tunjukin dulu gimana caranya kita tahu nomor, istilahnya nomor handphone si emulator kita. Jadi kita ke emulatornya kita dulu. Harusnya tampilannya kayak gini ya. Kalian klik titik 3 ini. More setting ya. Nanti dia akan muncul kayak gini ya. Nah, untuk tahu nomor emulator kita tuh, kalian lihatnya di sini nih, di judul window-nya. Ada kan kalau misalnya kalian emulator Pixel 2 API 29, nanti dia tulisannya gini, Pixel 2 API 29.25554 gitu. Jadi kita kirim SMS-nya ke nomor yang portnya ini nih, 5554. Nah, terus kita balik lagi ke mainActivity.java-nya. Di sini berarti kita akan kirim SMS-nya ya. Caranya gimana? Caranya SMS manager dot kita get default dulu, baru dot send text message. Nah, di sini dia akan kasih tahu kita parameternya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, yang pertama itu string destination address-nya. String destination address-nya, karena tadi kita lihat emulator kita nomornya 5554, berarti di sini kita akan masukin. Nah, string berarti pakai petik 2. 5554. Koma. Terus yang kedua dia akan minta source address-nya. Ini kita nullin aja. Terus selanjutnya teksnya kita ngambil dari message. String message yang kita buat tadi. Terus sisanya pending intent yang ini diisi 0 aja, terus yang ini juga 0 aja. Nah, harusnya jadinya kayak gini ya. Kalau udah, kita coba jalanin ya. Nah, saat kita masuk pertama, karena tadi kita request permission, di sini kita
akan muncul pop-up kayak gini ya. Ini di allow aja. Terus kita coba ya. Di sini kita masukin message-nya dulu aja. Terus kita klik button send-nya. Nah, harusnya dia akan masuk kayak gini ya. Nah, video kali ini kayak gini dulu aja ya. Nanti kita akan next di video selanjutnya.